Tulang anggota gerak dibagi menjadi dua, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ini adalah anggota gerak atas dan ini adalah anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terbagi atas gelang bahu, lengan atas, lengan bawah, dan tangan. Gelang bahu dibentuk oleh dua tulang, yaitu scapula dan clavikula. Ini yang scapula, dan ini yang clavikula. Dan harus dibedakan ya sisi dari masing-masing tulang. Umpamanya ini adalah scapula yang kiri, ini adalah clavikula yang kiri. Jadi harus dibedakan dan dipelajari bagian-bagiannya, disesuaikan dengan atlas. Dan kita lihat di sini clavikula ini bersendi dengan bagian dari scapula yang namanya acromion. Persendian ini dinamakan dengan articulatio acromioclavicularis. Dan clavikula ini depan bersendi dengan sternum. Jadi satu-satunya tulang yang menghubungkan lengan dengan tulang sumbu badan adalah clavikula ini. Jadi beban di lengan disalurkan melalui clavikula dan kemudian dibantu oleh otot-otot yang melekat di sekitar tulang-tulang ini. Scapula bersendi dengan lengan atas melalui suatu permukaan yang namanya cavitas glenoidalis, dan sendi ini dinamakan dengan sendi bahu atau articulatio meri. Dan di sini kita lihat ini tulang lengan atas yang terdiri atas bagian caput, humerus, corpus, dan condylus. Kita lihat di sini tulang humerus terdiri atas bagian-bagian lain, ada tonjolan ini namanya tuberculum maius, dan ini tuberculum maius, ini tuberculum minus, dan alur diantaranya sulcus intertubercularis. Dan kita lihat ini di sini ada suatu leher. Leher ini dinamakan dengan column anatomicum. Jadi secara anatomi ini adalah yang menjadi leher dari lengan atas atau humerus. Di sini juga ada leher yang dinamakan dengan column chirurgicum, dan ini merupakan leher karena secara bedah ini yang sering mengalami masalah, umpamanya patah. Dan kita lihat nih condylus ini bersendi dengan lengan bawah. Dan di condylus kita bisa melihat bagian-bagian antara lain bagian yang membulat. Ini namanya capitulum dari humerus. Dan ini bagian yang berupa lekukan, ini namanya trochlea dari humerus. Dan kita lihat ini capitulum bersendi dengan radius dan trochlea bersendi dengan ulna. Jadi kita lihat lengan bawah ini terdiri atas dua tulang, yaitu di sebelah medial ulna dan di sebelah lateral radius. Dan kita lihat di sini ada celah yang membentuk sendi, dan sendi ini dinamakan dengan articulatio cubiti atau sendi siku. Kita lihat tonjolan ini ke medial dan juga ada tonjolan di lateral. Tonjolan ini dinamakan dengan condylus epicondylus medialis, dan ini adalah epicondylus lateralis. Dan di belakang kita bisa melihat lekuk, dan lekuk ini dinamakan dengan fossa olecrani. Fossa olecrani ini menerima tonjolan yang berasal dari ulna, dan tonjolan ini dinamakan dengan olecranon. Tungkai bawah sama dengan tungkai sama dengan lengan karena dibentuk juga oleh gelang panggul. Ya, dalam hal ini gelang panggul. Ya, jadi tungkai itu dibentuk oleh gelang panggul, tungkai atas, tungkai bawah, dan kaki. Jadi gelang panggul ini dibentuk oleh dua tulang. Masing-masing tulang itu dinamakan dengan os coxae. Sepasang di sini. Ini adalah coxae yang kanan dan ini adalah coxae yang kiri. Coxae ini di belakang bersendi dengan bagian terbawah dari tulang belakang, yaitu sacrum, dan persendian ini dinamakan dengan articulatio sacroiliaca.
Jadi persendian antara coxae dengan sacrum dinamakan dengan articulatio sacroiliaca. Dan di depan coxae ini bersendi dengan coxae sisi lain, dan persendian ini dinamakan dengan symphysis pubis. Kita bisa melihat bagian-bagian dari coxae di sini. Jadi coxae ini dengan coxae yang lain membentuk gelang panggul, dan di sini kita bisa melihat suatu lubang yang dibentuk oleh persatuan 3 tulang ini, dan lubang ini dinamakan dengan pintu atas dari panggul. Dan kita bisa melihat coxae ini dibentuk oleh 3 tulang, yaitu masing-masingnya dinamakan dengan sebelah atas namanya os ilium, yang sebelah bawah namanya os ischium, dan sebelah depan os pubis. Ketiga tulang ini bersendi di bagian tengah, dan di bagian tengah ini terdapat suatu lubang. Lubang ini lekuk, dimaksud lekuk ini namanya acetabulum. Lekuk ini merupakan persatuan antara gelang panggul dengan tungkai atas membentuk sendi. Dan lekuk ini membentuk sendi dengan tungkai atas, dan sendi ini dinamakan dengan sendi paha atau articulatio coxae. Dan kita lihat lubang yang besar di coxae, lubang ini namanya foramen obturatoria. Dan kita lihat bagian-bagian dari os coxae yang lain, antara lain kita bisa melihat di sini tulang kedudukan yang dinamakan dengan tuber ischiadicum, dan kita bisa melihat tonjolan yang di depan ini namanya kependekan dari spina iliaca anterior superior. Dan kita bisa melihat sisi atas ya dari os coxae, ini namanya crista iliaca. Crista iliaca ini di belakang berakhir dengan tonjolan. Tonjolan ini dinamakan dengan spina iliaca posterior superior. Dan kita juga melihat tonjolan di belakang ya dari os ischium. Tonjolan ini dinamakan dengan tuber spina. Ya, tonjolan ini dinamakan dengan spina ischiadica. Dan selanjutnya kita lihat bagian-bagian dari tungkai yang lain, yaitu tungkai atas dan tungkai bawah ya. Tungkai atas ini adalah tulang paha atau femur. Kita lihat bagian femur yang membulat ini namanya caput femoris, dan kemudian kita lihat ini bagian yang dinamakan dengan leher atau column femoris. Kita lihat lagi tonjolan yang namanya ini trochanter mayor, dan sebelah bawah ada trochanter minor, dan ini adalah korpus dari atau badan dari os femur. Dan di belakang kita bisa melihat rigi, dan rigi ini dinamakan dengan linea aspera. Di sebelah bawah kita bisa melihat kondilus dari femur, dan di kondilus ini kita bisa melihat lekuk tempat bersendi dengan tempurung lutut. Tempurung lutut ini dinamakan dengan patella. Dan dibedakan patella ini kiri dan kanan berdasarkan kemiringannya. Kita lihat di sini patella ini miring ke kiri, maka ini adalah patella kiri. Dalam hal ini dibedakan bagian yang runcing dari patella ini mengarah ke bawah, dan ini yang tumpul mengarah ke atas. Dan kita lihat bagian di kondilus ini ada bagian yang datar di belakangnya, ini dinamakan dengan planum popliteum, dan kemudian beberapa tonjolan yaitu kondilus medial dan kondilus lateral. Dan kondilus ini bersendi dengan tungkai bawah, dan tungkai bawah ini dinamakan dengan cruris yang juga dibentuk oleh 2 tulang. Dan persendian ini dinamakan dengan sendi lutut dan atau articulatio genu. Dan kita lihat ini tungkai bawah ini seperti kan tadi terbentuk oleh 2 tulang. Satu tulang yang besar yang namanya tibia di sebelah medial, dan di sebelah lateral adalah fibula. Dan di sebelah bawah dia bersendi dengan tulang-tulang kaki. Tulang kaki ini dinamakan dengan tulang-tulang pedis ya sampai ke jari kaki. Dan kita lihat di sini ada 2 tonjolan, satu di medial, satu di lateral. Tonjolan medial ini dinamakan dengan malleolus medialis, dan tonjolan lateral ini dinamakan dengan malleolus lateralis. Dan kita lihat ini malleolus lateralis merupakan bagian bawah dari fibula, sedangkan bagian atas dari fibula dinamakan dengan capitulum fibula. Di sini juga pada tibia kita bisa melihat tonjolan yang namanya tuberositas tibia.